Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para muslimin wal muslimat rahimahullah. Video pendek ini judulnya Hadiah Tahun Baru untuk Andre Tunggal. Sekali lagi, hadiah tahun baru untuk Andre Tunggal. Red. Dan semua pemirsa boleh di screenshot ya, diambil gambarnya ya. Yang paling atas itu tulisannya 18 April 2018. Kenapa saya tulis 18 April 2018 adalah tanggal di mana Kainama, sekali lagi Kainama, telah mempertanggungjawabkan di hadapan hukum dan melakukan konsekuensi hukum atas segala sesuatu hal yang menyangkut tentang sekolah dan kependetaan. Kata-kata pendeta dan sekolahnya Kainama sudah dipertanggungjawabkan pada tanggal 18 April 2018 di hadapan hukum dan Kainama telah melakukannya. Lalu nomor 2, video YouTube tentang tantangan debat Gratia Pelo vs Ustadz Kainama. Ternyata pendirian agama Kristen itu ada, yang ada di channelnya Ayah Sofia Mualaf Center Nasional YouTube pada tanggal 18 Desember 2020. Ini adalah konfirmasi tentang pertanggungjawaban Kainama secara hukum, pertanggungjawaban Kainama secara hukum terhadap kata-kata Kainama tentang sekolahnya dan itu kata-kata pendetanya sudah dipertanggungjawabkan dan dikonfirmasi oleh pusat hukum dari Ayah Sofia Mualaf Center Nasional di kantor hukum di Jakarta Selatan pada tanggal 18 Desember 2020. Lalu ketiga, video YouTube Ustadz Kainama dan Ariesto dilaporkan ke polisi dalam dugaan penistaan agama dan kebohongan di JIM Media Channel YouTube pada tanggal 19 April 2023 adalah konfirmasi ulang di hadapan pengacara besar di Indonesia yang kami hormati, Ustadz Bapak Alamsyah Hanafiah SHMH di kantor hukumnya di Jakarta Pusat untuk mengkonfirmasi bahwa memang benar Kainama telah melaksanakan segala konsekuensi hukum pada tanggal 18 April 2018 dan telah dikonfirmasi pada 18 Desember 2020, 19 April 2023 di depan kantor hukum Bapak yang terhormat Ustadz Alamsyah Hanafiah SHMH. Udah beres Andre Tunggal. Ini bukti bahwa Andre Tunggal tidak bisa lagi menjawab setiap statement dari Kainama tentang kekristenan. Tidak ada lagi. Sehingga Andre Tunggal jadi seorang pembawa acara, dan channel Andre Tunggal adalah channel untuk infotainment, gosip. Hadiah tahun baru untuk Andre Tunggal. Andre Tunggal berubah dari seorang pendeta tapi pencari gosip. Barakallah, maaf ya pemirsa, nanti bisa dicek ya. Oke, karena sedang ramai sekarang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andre, gosip nggak bisa jawab nih ya. Kalah Andre Tunggal, you are a loser. Barakallah, assalamualaikum. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kali ini kita akan menganalisa pernyataan Bangke ketika dia buat surat pernyataan tentang kesaksiannya bahwa dia pernah bersekolah pendeta. Gantinya dia menunjukkan bukti bahwa dia pernah sekolah, malah dia buat surat pernyataan. Menurut saya hal ini sangat aneh. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Jadi masalah tentang ijazah saya Kainama, tentang saya pernah sekolah di Israel, itu terus akan diungkit. Yang pertama, saya tulis ya, pada tanggal nomor 1, 18 April 2018. Sekali lagi, ini 18 April 2018. Saya Agustinus Christopher Kainama. Ini tolong di-capture, tolong direkam. Saya, Agustinus Christopher Kainama, pada tanggal 18 April 2018, di kantor lembaga hukum, salah satu kantor law firm, salah satu kantor hukum di Jakarta Selatan, tepatnya Jalan Brawijaya 9, nomor 3B. Sekali lagi, Jalan Brawijaya 9, nomor 3B, itu adalah kantor hukum
saya Kainama, Agustinus Christopher Kainama, telah membuat surat yang saya tulis tangan di atas kertas seperti ini, kertas folio, lalu ada meterai Rp6.000 dan saya tanda tangan, di mana saya menyatakan bahwa saya tidak akan pernah lagi mengucapkan latar belakang saya sekolah dan latar belakang saya ketika saya masih usia. Tidak. Kita berhenti sejenak, di mana dalam video tadi dia mengatakan bahwa dalam surat itu dia menyatakan bahwa dia tidak akan pernah lagi mengucapkan latar belakang dia pernah sekolah. Pertanyaan kita adalah, kalau memang Bangke pernah sekolah, kenapa mesti buat surat pernyataan seperti itu? Berarti pernyataan dia pernah sekolah sebelumnya apakah bohong? Dan jika itu bohong, apakah akan selesai dengan buat surat pernyataan? Kalau dianalogikan, ada seorang yang kedapatan mencuri, setelah dibawa ke kantor polisi, pencurinya buat surat pernyataan, di mana dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan dituliskan di atas meterai. Apakah tindakan mencurinya menjadi hilang? Mari kita lanjut. Dan itu sudah dicatat oleh kantor lembaga tersebut, yang disaksikan juga oleh beberapa orang polisi dan juga perwakilan dari kekristenan. Barusan dia katakan bahwa saat pembuatan pernyataan tersebut disaksikan oleh polisi dan perwakilan dari kekristenan. Pertanyaan kita adalah, siapa yang menuntut Bangke untuk buat surat pernyataan tersebut? Harusnya Bangke membuktikan pada STT Jakarta bahwa dia adalah alumni sekolah tersebut. Lagian, ngapain perwakilan orang Kristen di sana? Dan siapa mereka? Dan apa kapasitas mereka? Kita lanjut. Yang disaksikan juga oleh beberapa orang polisi dan juga perwakilan dari kekristenan. Bersama jemaah di SKPI. Sekali lagi, bersama jemaah SKPI, Syarikat Kebangkitan Pemuda Indonesia, yang dimana pengurusnya adalah semuanya adalah lawyer-lawyer muda yang bukan hanya di Indonesia tapi lawyer berstandar internasional. Mereka menyatakan jika Kainama menjadikan latar belakang sebelum Islam untuk mencari popularitas, uang, apalagi menipu umat Islam, maka surat tersebut dipakai untuk menjadikan Kainama sebagai tersangka. Karena itu adalah penipuan atau dusta atau kebohongan publik. Lalu saya bilang, baik, mulai tanggal 18 April tahun 2018, saya hanyalah seorang mualaf dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Titik. Teman-teman dengar pernyataan para lawyer barusan, jika Kainama menggunakan latar belakang sebelum Islam untuk mencari popularitas, uang apalagi menipu umat Islam, maka surat itu akan jadi dasar Kainama jadi tersangka. Kita bedah satu persatu. Pertama, jika Bangke menjadikan latar belakangnya untuk cari popularitas. Pertanyaan kita adalah, apa ukurannya kita mengetahui kalau Bangke mencari popularitas? Apakah para lawyer bisa mengukur motif Bangke? Apakah kalau Bangke ceritakan lagi nanti bahwa dia pernah sekolah, tapi bukan untuk popularitas, apakah boleh? Kedua, mencari uang. Apakah mereka bisa audit penghasilan dari Bangke? Apakah Bangke melaporkan harta kekayaannya dari mana saja, sehingga mereka bisa menetapkan bahwa Bangke sudah menggunakan latar belakang sekolah pendetanya demi uang? Ketiga, hal ketiga ini justru yang menarik menurut saya. Katanya, Bangke akan dituntut jika Bangke gunakan latar belakang pernah sekolah pendeta untuk menipu umat Islam. Pertanyaan kita adalah, bagaimana kalau dia gunakan untuk menipu umat lain, selain umat Islam? Apakah boleh? Jadi mulai dari tanggal dibuatnya surat pernyataan itu, Bangke tidak akan menggunakan latar belakang pendidikannya dalam berdakwa. Kita lanjut. Percuma antum ulang-ulang tentang ijazah. Saudaraku yang punya channel itu, antum percuma, Anda percuma ulang-ulang tentang ijazah serta sekolah saya. Karena saya berterus terang kepada jemaah muslim bahwa saya tidak pernah belajar. Masalah saudaraku muslim menerima atau tidak, saya kembalikan kepada pemirsa. Pemirsa yang akan mengulang riset dari data yang kita tampilkan sama-sama di sini dan bisa dibaca. Saya berpegang kepada para tuan guruku di Majelis Ulama Indonesia, LDK, Lembaga Dakwah Khusus Kristologi. Jangan pernah bicara kalau tidak ada data valid yang bisa dilihat oleh semua pemirsa.
Betul. Jika tidak, Anda berdua, Kainama dan Aries, sedang menyerang serta memfitnah saudara kita Kristen dan Katolik. Kita barusan dengar bersama, Bangke mengatakan, menurut nasihat MUI, jangan pernah bicara kalau tidak pernah ada data valid yang bisa dilihat oleh semua pemirsa. Kalau tidak ada, artinya Bangke sedang nyerang dan fitnah umat Kristen dan Katolik. Bukankah pernyataan ini sudah dilanggar Bangke? Karena dia tidak pernah menunjukkan data valid kalau dia pernah sekolah. Jadi, tidak salah kalau orang Kristen tanyakan mana ijazah atau bukti bahwa dia pernah sekolah, dan permintaan orang Kristen sesuai dengan anjuran MUI, bahwa kalau Bangke bicara harus disertai data yang valid, yang bisa dilihat oleh pemirsa. Apakah selama ini Bangke pernah tunjukkan data yang valid bahwa dia pernah sekolah? Kenyataannya tidak. Jadi, teman-teman bisa nilai sendiri, dari statement Bangke, apakah dia pernah sekolah atau tidak. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita atas pernyataan Bangke. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.